Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakti Agafya dengan NIM 2401491. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil daripada pertemuan 6, yang dimana tugasnya itu melakukan penerapan JavaScript pada website ya, yaitu bebas pada website yang sudah ada ataupun membuat website baru. Nah, tapi saya menggunakan website yang sudah ada, yaitu pada pertemuan 5 yang membuat portofolio. Oke, mungkin kita langsung aja ke simulasinya. Nah, di simulasi ini kita bisa melihat, biasanya kita bisa melihat pada bagian akbar ini. Nah, terutama bagian akbarnya, misal kita yang kursor ini nih kita dekatkan ke section about. Nah, dia bakal ada kotak transparan putih dan kursor ini berubah menjadi pointer. Dan kalau kita klik, dia ada berubah menjadi, kotaknya berpindah ke section about dan fontnya berubah menjadi warna biru dan sedikit lebih besar. Kita klik lagi, dan di bawah ada hak cipta yang saya tambahkan link IG saya juga. Okay. Nah, terus kalau kita di sini saya juga menambahkan ini nih, fitur back to top. Kalau kita klik gambarnya, oke, kembali ke atas. Nah, oke. Nah, saya juga menambahkan fitur dark mode ya. Di fitur dark mode semuanya masih berfungsi dengan baik. Oke. Nah, di fitur dark mode ini semuanya berubah menjadi gelap, termasuk profil saya yang tadinya memiliki circle putih atau lingkaran putih, thumbnail putih, dia berubah menjadi gelap, dan vektor-vektor grafis tadi yang tadinya biru muda berubah jadi gelap juga. Oke, lanjut ke project. Nah, di bagian project saya menambahkan JavaScript itu buat melakukan pemfilteran, melakukan filter project. Jadi kalau misal nanti projectnya udah banyak nih, jadi kita kan kecapean kalau kita mau nyari apa. Jadi kita cukup melakukan filter. Misal kayak saya klik software, nah dia akan menghilangkan mana yang bukan project yang berkaitan dengan software. Jadi dia di filter. Kita klik hardware, teori, nah dia melakukan filter otomatis gitu ya. Oke. Dengan baik, langsung aja kita bedah kodenya bersama-sama. Nah, di sini ya kita mulai dari HTML langn database tema like. Nah, ini tuh berfungsi sebagai mode awal gitu. Mode awal ini sebagai pemberitahu bahwa ini lagi di mode light, dan ini nanti sebagai default kita untuk mode dark nanti ya. Lanjut ke meta charset dan viewport. Nah, ini supaya mendukung si websitenya agar responsif ya, kalau dibuka itu mau itu dibuka di HP, tablet ataupun perangkat-perangkat lainnya, dia tetap responsif misalnya kita buka di HP. Nah ini kan kalau kita buka di laptop nih, tampilannya kayak gini kan. Nah, kalau kita buka di HP, nah dia responsif, dia bakal ke bawah sendiri tuh, dia menyesuaikan webnya tuh. Project-projectnya yang tadinya ada nggak berjajar kayak gini jadi berjajar tuh, dia responsif. Ini link bootstrapnya, ini link CSS. Lanjut pada bagian navbar ya, section navbar. Bukan, kita masuk dulu pada bagian body. Nah, di bagian body ini saya menambahkan database scroll. Nah, database scroll ini berfungsi sebagai apa? Di tag body saya memasang fitur scroll supaya ini gunanya agar menu di navbar otomatis menyala highlight, memberikan highlight saat kita men-scroll sampai ke bagian mana tertentu. Misal nih, kan ini di home. Kalau kita scroll, ya, nah si website ini dia tuh secara otomatis gitu mencari tahu kita lagi di posisi mana, sehingga dia kotak putih ini berpindah highlightnya. Kita perlu itu berpindah, dia otomatis tahu kita lagi di posisi mana. Lanjut pada bagian ini, dia collapse, di class collapse. Nah, ini berfungsi sebagai pembungkus menu. Dan jadi kalau kita buka di HP, misalnya kita buka di HP yang tadinya ada section, yang tadinya kalau kita buka di laptop ada section home, about, project, kontak. Nah, kalau kita buka di HP, yang tadinya ada banyak section, itu berubah menjadi sebuah tombol klik home
Ini mana? Jadi dia kayak terbungkus di kotak ini. Jadi ke bawah. Set 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 set. Oke. Lanjut. Oke, pada bagian mana? Nah, ini foto buat dark modenya, ini pemicu buat nanti kalau kita klik fotonya itu jadi pemicu buat aktif, perpindahan aktif ke mode gelap. Oke, lanjut ke Jumbotron. Nah, di Jumbotron pada section ID Home Class Jumbotron Text Center ini berfungsi supaya semua konten itu berada di posisi tengah. Lalu di image ini, nah ini supaya profil saya berbentuk lingkaran dan juga ada semacam efek putih gitu di luar lingkarannya. Lalu ini. Nah, ini FEG. Ini adalah efek kode grafis vektor untuk membuat efek gelombang wave di bawah Jumbotron agar transisinya lebih estetik. Jadi website itu jadi bagus gitu, kayak ada gelombang-gelombangnya. Lalu masuk ke section about. Nah, di section about terutama pada bagian container nih, di kelas container ini berfungsi sebagai apa sih? Ini fungsinya digunakan untuk membungkus konten agar memiliki margin kiri kanan yang rapi dan konsisten. Langsung masuk pada bagian div class row. Nah, div class row ini yang bawah ini ataupun atas itu berfungsi sebagai sistem grid supaya teks itu dibagi menjadi dua ya, penjelasannya dibagi menjadi dua kolom. Ya, ada call strip 4 dan MD strip 6. Oke, ini masih sama penjelasannya. Lanjut pada bagian section project. Nah, di section project saya menambahkan button-button atau tombol-tombol ya. Tombol-tombol sebagai pemicu buat filtering. Nah, ini dia. Kalau kita klik-klik, dia bakal terfilter. Oke, lanjut pada div class call. Nah, ini project item. Nah, di project item ini pada setiap item saya menambahkan atribut data kategori yang dimana atribut inilah yang nantinya akan dibaca oleh JavaScript untuk fitur filtering. Nah, jadi di data kategori ini, misalnya pada bagian project basis data, saya memberikan project basis data ini sebagai data kategori teori. Nah, jadi kalau kita klik teori yang basis data, nah ini dia project basis data. Ya. Jadi memiliki tag gitu ya, tag teori. Oke, lanjut pada bagian form. Wow. Nah, ini di sini ini adalah formulir kontak. Saya menggunakan kelas form label dan form control agar tampilan input, nama, email, dan pesan terlihat modern dan rapi. Lalu di bagian paling bawah itu footer yang bawah nih. Masuk ke bagian footer ya, terutama di bagian awal footernya ini. Ya, ini semacam bagian paling bawah halaman yang berisi informasi hak cipta dan link media sosial saya. Lalu di akhir footer ini adalah memanggil file JavaScript utama Bootstrap agar fitur seperti navbar, collapse, dan scroll space saya bisa berfungsi. Oke, lanjut. Nah, ini JavaScript yang ini. Nah, di sini saya menuliskan logika untuk dark mode script. Ini untuk mendeteksi klik pada tombol lalu menukar nilai database tema like. Database tema like itu antara like dan dark secara instan. Lalu ada button script button. Nah, ini tombol terakhir ini berfungsi sebagai jalan pintas bagi pengguna untuk langsung kembali ke halaman atas. Oke, lanjut pada penjelasan CSS. Nah, di bagian CSS paling atas. Nah, ini Jumbotron. Nah, di Jumbotron ini padding saya memberikan padding top 6 rem agar konten nama saya tidak tertutup oleh navbar yang posisinya terkunci di atas atau sudah di fix tadi di HTML tadi. Lalu warna latarnya saya kasih warna set ke biru muda. Nah, lalu lanjut
ke bagian bawahnya navbar, nav dan navlink. Navbar dan navlink ini di sini saya mendesain menu navigasi agar terlihat seperti tombol kotak gitu ya. Ada menu di menu dashboard itu ada kotak-kotak putih yang tadi tuh. Nah, saya memberikan padding di sisi kiri dan kanan, dan juga border radius buat kotaknya biar kotaknya itu gak terlalu kaku. Lalu ada ini saya memberikan efek transisi kotaknya itu sebanyak 0,3 second biar pas dia berubah menjadi kotak transparan halus itu berubahnya tuh halus gitu datangnya. Lalu saya memberikan margin 5 pixel agar sudutnya tidak terlalu kaku buat yang ngasih jarak antar kotak lah. Lalu ada efek ada navbar itu efek pas kursor di atas menu. Jadi ini efek kursor saat kursor diarahkan ke menu, latar belakangnya akan berubah menjadi putih transparan RGBA. Nah, ini tuh sehingga biar ada kotak putih dia jadi terlihat interaktif lah nih, kotak putih yang kayak ini kotak putih ini kalau kita arahin ke menu. Nah, lalu ada ini efek baru lagi nih, navbar navlink aktif. Ini tuh supaya kalau kita klik menunya nih background color kotak putih. Nah ini kalau ada kotak putih, nah jadi kalau kita klik home, nah ini jadi kotak putih solid. Nah karena apa? Itu karena ini. Dan kenapa teksnya berubah jadi biru? Karena apa? Nah itu karena saya memasukkan di sini. Nah dan juga saya menambahkan fontnya biar tebal gitu, jadi beda. Lalu bagian section, setiap section. Nah section masuk pada bagian section. Nah di setiap bagian section seperti about, project, kontak, saya beri padding top 5 rem agar konten saya punya ruang jarak lah antar kontennya. Lalu saya memberikan juga margin top 8 titik supaya saat menu diklik judul section tidak terpotong oleh navbar. Lalu ada mana lagi? Project dan footer. Nah, di project dan footer ini bagian ini khusus untuk mengatur warna latar belakang area proyek dan bagian bawah website agar konsisten dengan tema warna biru putih. Oke, biru muda, biru lah intinya. Lalu lanjut pada bagian button scroll to top. Nah, ini di sini saya tombol tadi yang tadinya saya melakukan penyembunyian pada tombol gitu ya, display none, dan posisinya disebut melayang di pojok kanan di bawah pojok kanan nih. Posisinya fix, pojok kanan fix. Jadi dia fix di bawah pojok kanan ini. Bergerak kemana-mana dia. Gak gerak kemana-mana ya. Nah, dia fix di bawah pojok kanan. Lalu saya hapus semua saya melakukan penghapusan semua gaya tombol bawaan browser ya, agar hanya terlihat gambar ikonnya saja yang terlihat. Lalu ada button mana? Ini yang buat hapus tadi. Ada lalu mana lagi? Ini biar transisi halus lah. Mana? Ini button scroll top. Button scroll top hover ini tuh supaya saya menambahkan efek transform scale 1/1 ini, 1x1 ini agar tombol sedikit membesar kalau saat kita dekatin dengan kursor ini. Misalnya kalau kita dekatin kursor ini ke sini tuh dia membesar sedikit. Lanjut pada button scroll top image. Nah ini sama kayak ini gunanya buat ngatur ukuran foto itulah. Oke, kita mungkin langsung aja pada bagian HTML ya. Nah ini HTML. Nah disinilah smooth ini baris smooth behavior ini berfungsi sebagai membuat efek scrolling di seluruh website terasa biar mulus dan tidak melompat tiba-tiba gitu ya. Oke. Lalu ada sistem dark mode nih buat ngedefinisi dark mode.
Nah, ini dia. Ish, 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 ish. Ish. Nah. Oke. Nah, di sini saya mendefinisikan root ya. Root. Root saya mendefinisikan variabel CSS ini seperti wadah warna standar untuk mode terang seperti background biru muda dan background biru putih. Lalu lagi ya, lanjut. Oke, lalu di sini saya menambahkan ini section savage Pak. Jadi supaya semua bentuk-bentuk yang tadi saya nambahkan vektor-vektor bergelombang, kode-kode grafis bergelombang itu. Jadi kalau dia di mode dark, kan dia ini lagi di mode light nih. Nah, vektor gelombang ini tuh masih biru muda kan. Nah, jadi kalau dia di mode dark dia ikut berubah. Nah, itu dia. Nah, ini ada saya melakukan filtering proyek ya, filtering project item ini untuk melakukan filterannya, dan saya memberikan transisi sebelum melakukannya itu yang dimana selama 0,4 second. Oke, mungkin lanjut ke JavaScript-nya. Di bagian JS. Oke, di bagian JS ada yang fitur paling pertama itu back to top. Nah, cons back to top button. Nah, pertama saya membuat variabel untuk mengambil elemen tombol dengan ID button scroll to top. Button scroll to top dari HTML. Nah, 3 sampai 9. Nah, ini baris 3 ini sampai 9. Saya membuat fungsi yang memantau pergerakan scroll user. Jika posisi scroll ini lebih dari 100 pixel dari atas, tombol akan muncul display block. Jika kurang dari itu, maka tombol akan disembunyikan gitu. Jadi misal nih, misal kalau udah lebih dari, lebih dari 100 pixel, nah dia akan ada muncul. Tapi kalau kurang dari itu nih segini, nah dia nggak akan muncul nih kalau kurang dari segitu. Oke, lanjut. Ini, nah back to top button. Nah ini saat tombol diklik, saya menjalankan perintah window. Nah, window scroll to. Nah, scroll to. Nah, saya menambahkan window scroll to. Saya menambahkan behavior smooth. Jadi smooth agar efek kembali ke atas layarnya tuh terasa halus gitu ya, tidak mengempas secara instan. Misalnya ini set. Nah, enggak kayak misalnya nih, kalau kita pencetnya set langsung kayak set tiba-tiba gitu. Enggak. Langsung lanjut kita masuk ke logika dark mode-nya. Ini dia. Nah, ini dia. Nah, di sini saya di cons toggle btn. Nah, toggle btn saya mendefinisikan tombol toggle dan elemen HTML sebagai target perubahan tema. Ini perubahan temanya. Get elemen by dark mode toggle. Nah, itu dia. Lalu ada nih sampai sini. Nah, ini tuh if HTML tag get atribut database tema like sama dengan like. Nah, jadi saat tombol diklik, JS akan mengecek apakah temanya sedang terang. Jika iya, maka atributnya berubah menjadi dark. Nah, di sini saya juga mengganti gambar ikonnya menjadi ikon matahari agar lebih intuitif bagi pengguna gitu ya. Jadi kalau dia ada lagi di like gitu ya. Jadi kalau kita tekan dia bakal berubah menjadi dark mode gitu. Lalu jika salah else. Sebaliknya jika sedang mode gelap, tema akan dikembalikan ke terang dan ikonnya berubah kembali menjadi ikon bulan. Contohnya, ini lagi di mode terang kan, nah ikonnya bulan tuh. Kalau kita klik, nah dia akan berubah menjadi dark, berubah lagi di terang. Oke, lanjut ke logika filter. Logika filtering proyek nih. Nah, pada cons button dokumen query selector all button filter. Yang mana ya? Oke, ini yang ini, nah yang ini cons item.
project item. Nah, di sini saya mengumpulkan semua tombol filter tadi dan semua kartu tag proyek tadi ke dalam variabel kelompok array. Aduh. Oh. Lalu di bagian mana? Nih 39 nih. Nah, button for each button for each B class remove active button primary. Nah, ini tuh saya memberikan instruksi pada setiap tombol jika diklik hapus warna biru solid dan dari tombol lain dan berikan pada biru tersebut hanya pada tombol yang baru diklik gitu ya. Jadi kalau kita project ini lagi di teori nih, maaf. Jadi tadi ini tuh kan lagi di teori nih kotak birunya. Jadi kalau kita klik, nah dia pindah kotak birunya ke yang kita klik gitu ya. Lalu ada ini logika penyaringan. Nah ini proses menyaring proyeknya ya. Nah, const target item for each. Nah di sini ini adalah inti penyaringannya yang jadi JS akan mengambil nilai data target dari tombol yang diklik. Nah, jika di tombol all diklik, semua proyek akan muncul di display block. Lalu jika tombol kategori lain diklik, JavaScript akan mencocokkan kategori proyek tersebut. Jika cocok, dia akan ditampilkan. Jika tidak, dia disembunyikan, display none. Maksudnya oke. Nah, ini display none. Jika ada, dia kan display block menunjukkan. Oke. Mungkin cukup itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan dalam penjelasan saya dan juga banyak memohon maaf banyak karena di rumah saya lagi ada kumpul keluarga sampai saat ini gitu ya. Jadi mohon maaf bila sedikit ribut gitu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lagi mohon maaf saya dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak.